Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdian Tartona Grandis, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, NIM 2017-395. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai permohonan arbitrase. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai kasus posisinya. Kasus posisinya yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional yang diajukan oleh PT Cipta Krida Tama selaku pemohon melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia selaku termohon dan Book Trading SA selaku turut termohon. Sebelumnya PT Cipta Krida Tama telah melakukan kontrak pekerjaan penambangan batu bara dengan nomor 01/CK-BT kontrak tambang _12/2006 tertanggal 20 Februari 2007, di mana kontrak ini adalah kontrak penambangan yang dilakukan oleh PT Cipta Krida Tama dengan jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun dengan target produksi 5,7 juta metrik ton. Adapun pengerjaannya dibagi 2 tahap, yaitu praproduksi dan itu produksi, di mana praproduksi ini dimulai dari bulan Maret, April, Mei tahun 2007. Yang selanjutnya untuk masa produksinya dimulai dari bulan Juni 2007 dan jangka waktunya 57 bulan. Selama masa produksi, PT Cipta Krida Tama wajib memenuhi produksi batu bara bulanan pada jumlah 80.000 metrik ton kepada PT Book Trading SA. Nah, selanjutnya PT Book Trading SA ini ternyata hanya melakukan pembayaran atas 3 kali invoice pertama sebesar 955.704 US dollar dan selebihnya tidak dibayarkan. Baik, mengenai permohonan arbitrasenya, seperti ini dapat dilihat di kolom pertama itu diisi dengan nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak, di mana pemohon di sini adalah PT Cipta Krida Tama dan termohonnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dengan dasar permohonan yaitu adalah kontrak mereka mengenai penambangan batu bara dengan nomor 01/CK-BT kontrak tambang _12 tahun 2006 tertanggal 20 Februari 2007. Nah, di mana permohonan arbitrase ini bisa dilakukan apabila kedua belah pihak menandatangani suatu dokumen di mana kedua belah pihak itu menyetujui untuk melakukan menyelesaikan perkaranya melewati arbitrase, di mana dibentuk dengan dokumen dengan nama perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase ini dapat muncul dua, yaitu sebelum adanya sengketa dan setelah adanya sengketa. Di mana apabila muncul sebelum adanya sengketa, maka di dalam perjanjian tersebut harus ada yang namanya klausula arbitrase, di mana klausula arbitrase diatur di dalam pasal 8 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai penyelesaian sengketa arbitrase. Selanjutnya, dalam permohonan ini, klausula arbitrase itu sebagai contohnya yaitu seperti yang dikutip dalam dokumen, yaitu semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI menurut peraturan administrasi dan peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Sebagai contoh, seperti yang sudah pernah saya buat untuk klausula arbitrasenya, seperti disebutkan dalam pasal 8 ayat 3, semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI menurut peraturan administrasi dan peraturan
prosedur arbitrase bani yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Yang mana dokumen ini selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, maka ini sudah bisa disebut sebagai perjanjian arbitrase. Selanjutnya, di mana berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwasanya perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Selanjutnya, jika dilihat dalam pasal 8 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, disebutkan bahwasanya dalam hal permohonan arbitrase harus menunjukkan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku, maka unsur tersebut sudah bisa dikatakan sudah terpenuhi. Selanjutnya, kolom ketiga mengenai uraian singkat. Uraian singkat perkara yang menjadi sengketa dan tuntutan. Yang pertama yaitu PT. Kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian, yaitu sebuah bentuk kontrak penambangan batu bara dengan nomor sekian tertanggal 20 Februari 2007, di mana perjanjian tersebut berlaku dalam kurun waktu 5 tahun yang 3 bulan pertama yaitu untuk praproduksi, dan untuk produksi dimulai dari bulan Juni tahun 2007 dengan total yang harus diserahkan yaitu 5,7 juta metrik ton dengan kewajiban untuk dipenuhi oleh PT Cipta Krida Tama yaitu sebesar 80.000 metrik ton dan pembayaran tiap bulan yang harus dilakukan oleh Bulk Trading SA. Nah, pada masalah ini Bulk Trading SA hanya melakukan 3 kali invoice yaitu sebesar 955.704 US dollar dan selebihnya tidak dibayarkan. Maka di sini PT Cipta Krida Tama melakukan permohonan arbitrase bahwasanya Bulk Trading SA telah melakukan wan prestasi dan bisa dilihat berdasarkan kontrak khususnya dalam pasal 8 menunjukkan terdapatnya klausula arbitrase. Maka dari itu pemohon dalam rangka penyelesaian sengketa ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dengan cara melakukan permohonan arbitrase terlebih dahulu. Dalam hal penyelesaian melalui arbitrase, pemohon menuntut kepada Bulk Trading SA yaitu yang pertama melakukan pembayaran seluruhnya kepada PT Cipta Krida Tama selaku pemohon dalam permohonan arbitrase ini. Yang kedua, membayar biaya keterlambatan sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan di dalam kontrak dengan nomor sekian tertanggal 20 Februari 2007. Nah, selanjutnya memberi batas waktu keterlambatan paling lambat 2 minggu setelah putusan dikeluarkan. Dan yang terakhir memberikan denda sebesar 10% setiap minggunya dengan hal keterlambatan. Berikut permohonan arbitrase yang sudah saya buat. Untuk opini saya mengenai kasus ini, disebutkan dalam kasus posisinya juga selanjutnya bahwasanya Bulk Trading SA ini melakukan permohonan rekonvensi dengan dalil bahwasanya PT Cipta Krida Tama yang sudah melakukan wan prestasi dikarenakan tidak bisa memenuhi kesepakatan dalam kontrak yang setiap bulannya rata-rata harus disetor 80.000 metrik ton. Untuk itu, maka Majelis Arbitrase memberikan putusan dalam perkara nomor 300/2/arbitrase Bani tahun 2009 tertanggal 22 Oktober 2009 dengan menyatakan menolak permohonan arbitrase pemohon PT Cipta Krida Tama dalam konvensi dan menyatakan menerima permohonan rekonvensi dari Bulk Trading SA serta menyatakan bahwa PT Cipta Krida Tama lah yang melakukan wan prestasi. Merasa putusan tersebut jauh dari rasa keadilan, maka PT Cipta Krida Tama melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase nomor
300/2 arbitrase BANI tahun 2009 pada tanggal 22 Oktober 2009 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan yang pertama bahwasanya pembacaan putusan arbitrase melebihi jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam jangka waktu 30 hari sejak pemeriksaan sengketa berakhir atau ditutup. Majelis arbitrase wajib mengucapkan putusannya sebagai berikut. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Yang kedua, PT Cipta Kridatama juga mendalilkan bahwa putusan BANI menyalahi prosedur administrasi, yaitu yang pertama putusan tidak mencantumkan alamat masing-masing arbiter, sebagaimana hal tersebut diwajibkan oleh pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang kedua, amar putusannya keliru, di mana salah satu amar putusan konvensi menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar $86.105 dan Rp46.501.000 yang seharusnya sebesar $86.065 dan Rp46.501.000. Nah, jika kita analisis bahwasanya untuk permohonan arbitrase dijelaskan pada pasal 8 ayat 2 huruf B, yaitu penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku. Jadi sebelum dilakukannya arbitrase harus bisa menunjukkan klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku. Selanjutnya disebutkan juga pada pasal 9 huruf 3 untuk perjanjian tertulis bagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memuat masalahnya, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan dari arbiter, dan yang terakhir pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Tadi dijelaskan bahwasanya PT Cipta Kridatama ini melakukan permohonan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase, di mana disebutkan bahwasanya tidak terdapat alamat arbiter, tempat tinggal arbiternya, alamatnya sesuai dengan pasal 9, disebutkan pasal 9 ayat 3 huruf C, nama lengkap dan tempat tinggal dari arbiter. Dia juga menyebutkan dalam pasal 54 bahwasanya putusan arbitrase itu harus memuat yang pertama kepala putusan yang berbunyi di keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendidikan para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter. Ini sesuai dengan huruf E. Selanjutnya untuk permohonan pembatalan arbitrase sendiri, pembatalan putusan arbitrase sendiri diatur dalam pasal 70, di mana yang berbunyi terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Dan selanjutnya, setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau yang terakhir putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Menurut saya untuk permohonan arbitrase ini, pembatalan permohonan arbitrase ini bisa dilakukan dikarenakan dalam perjanjian tersebut dimungkinkan sudah terdapat klausula arbitrase,
Selanjutnya, jika memang di dalam perjanjian sebelumnya tidak ada klausul arbitrase, maka kedua belah pihak dapat membuat perjanjian arbitrase setelah sengketa keluar. Berikut analisis saya mengenai kasus posisi, juga jawaban saya mengenai permohonan arbitrase. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.